Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik buat kami. Thank you, karena Engkau selalu ada dalam setiap keadaan kami Tuhan. Every mountain, every valley, setiap kami ada di puncak, setiap kami ada di dalam lembah kekelaman Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami cuma mau fokus sama Tuhan. Just want to focus on you Lord. Kayak mau benar-benar arahkan mata kami Tuhan, hati kami hanya kepadamu Tuhan. Ya Bapak, kami mau tanggalkan Tuhan mungkin pikiran-pikiran kami yang mengganggu Tuhan. Pikiran kami yang bikin kami gak fokus Tuhan. Kami mau kesampingkan itu semua Tuhan. We just want to seek you face to face. Terima kasih Bapak. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapak. Biar setiap kata yang keluar dari mulutku Tuhan merupakan hanya yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Bisa katakan shalom sekali lagi. God is good and all the time. Silakan duduk Bapak Saudara. Wow, thank you worship team. Shalom Bapak Saudara sekali lagi. Shalom, nama saya Brian. Saya merupakan Deputy Generation Pastor di Growth Center Church ini gitu. Saya melayani di generasi dari sekolah minggu ke youth, ke college, bahkan young professionals. Tapi sangat merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk saya bisa berbicara di hadapan Bapak Saudara pagi hari ini untuk sharing firman Tuhan, untuk sharing apa yang ada di hati saya selama ini Bapak Saudara. Pada saat Pastor Lia waktu itu WhatsApp saya, Bray, tolong kamu share di tanggal 18 gitu, tanggal 18 Juni mengenai komunitas yang memuridkan. Yang saya sangat ingat Bapak Ibu Saudara adalah pada saat pertama kali Pastor Andy dan Pastor Lia meminta kami, aku dan istriku gitu, untuk melayani di generasi. Pastor Andy tanya, Bray, kalau misalnya kamu melayani di generasi, what is your approach? Apa sih yang jadi jalan, cara yang akan kamu tempuh untuk generasi ini? Saya bilang ada dua kata, Pastor. Yaitu discipleship dan community. Dan itu mungkin satu-satunya jalan yang kami tahu. Karena selama kami melayani selama 10 tahun lebih gitu di Indonesia maupun di luar negeri waktu itu. Jalan kami selalu sama Bapak Saudara. Jalan kami itu selalu cuma discipleship dan community. Kenapa dua kata itu? Karena dua kata itu gak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang namanya discipleship artinya ada termasuk komunitas di dalamnya. Gak bisa kita melakukan discipleship tanpa adanya komunitas. Seberapa banyak kita bisa lakukan one on one Bapak Saudara? Seberapa banyak? Tapi kalau kita ada dalam satu komunitas, bukan tentang kita lagi, tapi tentang orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang benar-benar waktu aku diminta untuk sharing pagi hari ini, itu yang benar-benar ada di hatiku. Aku berkecamuk benar-benar, itu yang I want to share. Yang ini udah mau keluar dari mulut saya Bapak Saudara. I can't wait to share this gitu Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, pada saat kita ngomong tentang komunitas yang memuridkan. Sebelum kita bahas tentang komunitas yang memuridkan. Kita mesti tahu dulu. Kenapa sih orang mesti masuk ke dalam komunitas? Betul gak? Buat apa kita ngomong komunitas yang memuridkan. Kalau misalnya kita gak sadar atau kita gak tahu pentingnya komunitas itu sendiri. Jadi saya kasih judul sharing saya pagi hari ini. Yaitu satu sama lain. Kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana cara kita berkomunitas. Cara kita berkomunitas, cara kenapa kita mesti masuk dalam komunitas. Kita belajar dari Alkitab di Perjanjian Baru. Next. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ini merupakan ayat yang Bapak Ibu pasti udah sering dengar tentang komunitas. Karena ini yang benar-benar dilakukan sama murid-murid Yesus pada saat gereja mula-mula. Saya mau bacakan sebentar. Ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua katakan, amin. Hari ini saya mau fokus sama ayat 46 Bapak Ibu Saudara. Ayat 46 akan ngasih tahu kita kenapa sih pentingnya kita masuk dalam komunitas. Kita kembali ke ayat 46. 46 dikatakan seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalau dalam kondisi hari ini Bapak Ibu, ini adalah seperti kita di gereja seperti ini. Berkumpul di bait Allah, artinya mereka akan melihat ada satu pembicara, ada satu orang yang sharing mengenai firman Tuhan. Imam besarnya, semua mereka akan mendengarkan secara one way seperti ini. Tapi yang kedua dikatakan di situ, mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ada dua hal yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Yaitu yang pertama, datanglah ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Untuk mendengarkan orang yang sharing mengenai firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, di rumah-rumah memecahkan roti, sharing satu sama lain. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Beda yang paling signifikan adalah pada saat Bapak Ibu Saudara melihat saya di sini. Tapi Bapak Ibu Saudara melihat belakang kepala teman-teman Bapak Ibu Saudara, betul gak? Tapi pada saat kita ada di rumah-rumah, kita sharing satu sama lain, Bapak Ibu Saudara akan melihat raut muka teman-teman Bapak Ibu Saudara. Kelihatan yang lagi bahagia, kelihatan yang lagi sedih, kelihatan yang lagi menangis, kelihatan yang lagi bingung, kelihatan yang mungkin di sharing firman dia nggak ngerti. Semua kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan bahas di belakang kenapa. Tapi ini yang benar-benar signifikan di mana Bapak Ibu Saudara bisa benar-benar secara sirkular melihat satu sama lain. So it's not about the speaker, bukan tentang yang sharing, tapi tentang semua orang yang menjadi anggota dari komunitas itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke apa sih komunitas yang memuridkan itu Bapak Ibu Saudara, I'm gonna give you 59 reasons, 59 alasan. Kenapa kita perlu masuk dalam komunitas. Yang luar biasa, saya dapat suatu artikel dari Pastor Andy Stanley, pastor terkenal di Amerika gitu ya. Dia bilang bahwa dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, ada 59 ayat yang mengucapkan mengenai satu sama lain atau one another. Next. Saya akan bacakan satu-satu Bapak Ibu Saudara, simak ini. Melayani satu sama lain, menerima satu sama lain, menguatkan satu sama lain, menolong satu sama lain, mendukung satu sama lain, peduli terhadap satu sama lain, mengampuni satu sama lain, tunduk kepada satu sama lain, berkomitmen terhadap satu sama lain, membangun kepercayaan satu sama lain, berbakti terhadap satu sama lain, sabar kepada satu sama lain, tertarik kepada satu sama lain, bertanggung jawab kepada satu sama lain, saling mengaku satu sama lain, hidup berdampingan satu sama lain, tidak sombong satu sama lain, tidak menghakimi satu sama lain, tidak memfitnah satu sama lain, menasehati satu sama lain, menyambut satu sama lain, menegur satu sama lain, memacu satu sama lain, bertemu satu sama lain, setuju satu sama lain, peduli satu sama lain, rendah hati satu sama lain, sepikiran satu sama lain, berbelas kasih satu sama lain, tidak saling menguasai satu sama lain, tidak marah kepada satu sama lain, tidak membohongi satu sama lain, hidup berdamai satu sama lain, tidak menggerutu satu sama lain, mengutamakan satu sama lain, berdamai dengan satu sama lain, menyanyi untuk satu sama lain, saling menghibur satu sama lain, berbaik hati kepada satu sama lain, saling membawa beban satu sama lain. And last but not least, mencintai satu sama lain. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, apakah kalau kita datang ke gereja, 2 jam di gereja, bisakah kita lakukan ini semua? Bisakah kita melakukan ini semua dengan ada perjumpaan 2 jam di gereja setiap minggunya? Bahkan saya bilang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tergabung dalam komunitas, masuk dalam cool, tapi cuman join 2 jam selama seminggu di hari Rabu atau Kamis atau Jumat atau Sabtu, it's still not enough.
Bapak Ibu Saudara harus berpartisipasi di dalam komunitas tersebut. Harus ikut ambil bagian di WhatsApp grupnya mungkin. Pada saat yang sedang ada kesusahan kita support doa mungkin. You have to participate. Baru kita bisa lakukan semua ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang kita untuk lakukan semua ini. Bukan untuk dia. Tapi kita yang butuh ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu Dia menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Saya ingat banget waktu saya SD di buku IPS Bapak Ibu Saudara. Kalimat pertama tulisannya, manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain dan Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa. Dia mengerti bahwa kita membutuhkan 59 ini. Bapak Ibu Saudara. This is the reason, alasan kenapa kita harus masuk dalam komunitas. Dan kenapa komunitas itu penting untuk ada dalam bagian dari kehidupan kita. Sekarang saya mau masuk, apa sih yang namanya komunitas yang memuridkan? Next. Yang pertama, safe space. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara pasti udah sering banget dengar. Tapi saya mau kasih tahu apa sih itu safe space. Safe space adalah memiliki sebuah support system untuk masing-masing kita. Support system yang harusnya Bapak Ibu Saudara kita dapatkan dari keluarga kita. Tapi unfortunately, kadang-kadang berapa orang yang keluarganya tidak bisa menjadi support system mereka. Saya sudah melayani lebih dari 10 tahun, Bapak Saudara, ada banyak anak-anak muda yang kami layani, saya dan istri layani. Berapa keluargaku gak bisa jadi support systemku. Kak, apabila keluarga tidak bisa menjadi support system kita, maka gereja harus menjadi support system. Karena kalau tidak, mereka akan cari support system dari pihak lain, Bapak Saudara. Setuju? Kita sebagai gereja harus menjadi support system untuk masing-masing anggota komunitas, untuk jemaat di tempat ini. Safe space, di mana kita benar-benar bisa sharing satu sama lain, bisa benar-benar mengaku dosa atas satu sama lain, kasih tahu struggle satu sama lain. Saudara, can we be that place? Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau misalnya kita masuk ke dalam satu komunitas pertama kali masuk komunitas, gak mungkin langsung cerita, aku punya masalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ada waktu yang perlu dibangun. Ada trust yang perlu dibangun. Ada chemistry yang perlu dibangun. Untuk satu komunitas itu bisa bertumbuh bersama-sama. Mungkin awalnya gak enak rasanya Bapak Ibu Saudara. Kayak kita pergi nge-gym. Pas pergi nge-gym saya ingat banget pertama kali saya pergi ke gym. Gak ada yang percaya kali ya ngeliat badan saya, gak ada yang percaya saya pergi ke gym. Saya pergi ke gym zaman dulu gitu Bapak Saudara. Pertama kali saya lakukan bench press itu barnya doang. Malu gak Bapak Saudara? Malu. Mau pakai beban yang kecil lah, at least ada bebannya gitu. Gak bisa, gak kuat. Dan malam-malamnya apa yang terjadi? Badan sakit-sakit semua. Kalau pada saat itu saya bilang, no, I think gym is not for me. Jadilah seperti sekarang gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita masuk ke sebuah komunitas, lalu kita mencoba sekali, 2 kali, belum cocok, it's okay. Cobain dulu 2-3 bulan, saya bilang, baru kita tahu apakah komunitas ini cocok sama kita apa enggak. Dan kalau kita sampai jatuh ke kesimpulan bahwa kita tidak cocok dengan itu, apa yang kita lakukan? Cobain yang lain Bapak Saudara. Di Grow Center Church gak cuma ada satu kok. Cobain yang lain. Mungkin gym yang satu alatnya pakai apa, gym yang lain alatnya pakai apa. Ada yang lebih cocok free weight, ada yang lebih cocok pakai mesin, ada yang lebih cocok pakai PT, ada yang lebih cocok kelas. Betul gak? Try it. Itulah kenapa kita butuh safe space ini Bapak Ibu Saudara. We need that safe space. Dan again, itu buat kita. Kita masuk ke komunitas buat kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, next. Sharing lives. Apa sih maksudnya sharing lives? Tadi saya mention, kalau misalnya kita cuma ada di satu komunitas atau kita cuma datang ke gereja, cuma 2 jam.
selama seminggu. Apakah itu bisa dibilang sharing lives, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu bisa dibilang sharing lives? Kita tahu apa? Coba kita nengok sama orang sebelah kita yang kita gak kenal, mungkin yang cuma just secara kebetulan duduk sebelah kita. Apa yang Bapak Ibu kenal? Sama-sama jemaat Grow Center mungkin. Tapi apa yang Bapak Ibu kenal dari orang sebelah kita? Tapi dalam komunitas kita bisa tahu problem mereka apa. Kita bisa tahu, mereka tahu problem kita apa. Mereka bisa berdoa buat kita, mereka bisa support kita. Bapak Ibu Saudara, saya selalu pakai analogi gini. Siapa di sini yang suka kesel sama saudaranya, kakaknya, adiknya? Pasti pernah kesel kan? Kadang-kadang saya ngerasa kakak saya annoying. Zaman dulu ya, saya sayang banget sama kakak saya, bener. Dulu saya suka ngerasa bahwa dia annoying. Ngeselin. Tapi kalau ada orang yang jelek-jelekin kakak saya di luaran, apa yang saya lakukan? Saya belain mati-matian. Amin. Itulah keluarga, Bapak Saudara. Apabila kita sharing life sama saudara-saudara kita, apabila kita benar-benar membagi kehidupan kita, berbagi kehidupan, berbagi beban, berbagi kesulitan, berbagi our victories juga, Bapak Saudara. Sharing life ini benar-benar jadi sampai kita kadang-kadang bisa mengenali teman-teman kita dalam satu komunitas itu seperti apa. Ada 3 jenis manusia, Bapak Saudara. Ada 3 jenis manusia yang saya simpulkan gitu ya. Ada, jadi salah, saya ungkapkan seperti buah gitu Bapak Saudara. Ada manusia model kelapa, ada manusia model jeruk, dan ada manusia model alpukat Bapak Saudara. Manusia model kelapa adalah seperti apa? Adalah manusia yang keras banget di depannya. Tapi begitu kita dapat hatinya, ngocor semua tuh cerita. Awalnya keras, pas pertama kali datang, tapi pada saat dia merasakan komunitas itu bisa jadi support system buat mereka. Itu semua kehidupannya akan di-sharing sama Bapak Saudara. Yang kedua, tipe jeruk. Apa tuh tipe jeruk Bapak Saudara? Yang perlu dikupas satu-satu, dipil satu-satu kan. Begitu udah kebuka semuanya, yang serabut-serabutnya yang dipil, right? Jadi orang yang cerita sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Tapi setiap minggu kita akan mendapatkan sedikit dari kehidupan dia lebih banyak. Dia akan mulai sharing dan pada saat kita usut sama dia 1 tahun, 2 tahun Bapak Saudara. Itu kita akan saling mengenal satu sama lain. Dimana kita bisa bilang, kamu yang minggu lalu ada kejadian ini, sekarang update-nya gimana? Ada juga orang seperti saya Bapak Saudara, tipe alpukat. Yang kelihatannya sangat mudah untuk dideketin, sangat mudah untuk bercerita. Tapi ada hal yang keras di tengah itu yang cuman my very inner circle yang tahu Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengenali siapa sih teman-teman komunitas kita. Dia tipe apa? Gak bisa, aku udah sharing banyak hari ini. Kok yang ini gak sharing-sharing sih? Kok yang itu gak sharing-sharing? Udah 2 bulan, 3 bulan. Mungkin dia tipe kelapa Bapak Ibu Saudara. Pada saat udah dapet, gitu ya, langsung bar semuanya. Mungkin karena sampai kita stop gitu kan. Jadi Bapak Saudara, sharing life satu sama lain itu sangat penting Bapak Saudara. Yuk kita saling sama-sama, kita perlu mengenal satu sama lain. Karena kadang-kadang Bapak Saudara, kita gak selalu, saya gak bilang kita selalu ada di atas. Tapi kita selalu, selalu ada situasi yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang kita yang doain orang, kadang-kadang kita yang didoain orang Bapak Saudara. Itu yang kita perlu menyadari betapa pentingnya punya support system itu. Betapa pentingnya punya teman-teman yang always be there for us. Yang benar-benar belain kita karena dia tahu struggle-strugglenya kita apa Bapak Saudara. Dan yang terakhir Bapak Saudara. Next, bear fruit. Pastor Andy udah sempat mention tentang bear fruit. Tentang bagaimana semua orang Kristen ditentukan untuk berbuah Bapak Saudara. Tapi poin saya adalah sebelum kita berbuah Bapak Saudara. Harus ada satu benih yang kita serahin sama Tuhan terlebih dahulu. Dan itulah kehidupan kita sendiri. Jangan kita pikir kita akan bisa bear fruit sebelum kita menyerahkan benih yang ada dalam diri kita sendiri ini kepada Tuhan. Dan Bapak Saudara, kita berbicara soal benih. Saya menganalogikan seperti ini. Di Amerika Bapak Saudara, ada satu tempat yang salah satu tempat paling kering di dunia ini Bapak Saudara. Sampai namanya Death Valley Bapak Saudara.
Namanya adalah lembah kematian. Di mana itu semuanya seperti pasir-pasir, desert. Gak ada tanaman yang bisa tumbuh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dalam satu keadaan tertentu. Bahwa pada saat itu ada musim panas yang panas sekali. Diikutin oleh musim dingin yang dingin sekali. Ada banyak pressure yang terjadi dalam kehidupan, dalam tanah di Death Valley itu Bapak Ibu Saudara. Ada fenomena yang bisa terjadi. Yuk kita saksikan videonya sama-sama. Pendek aja. This is the Death Valley Bapak Ibu. Tempat yang sangat kering, benar-benar kayak gurun pasir, padang yang tandus. Kita bisa lihat bahwa keadaan sangat berubah. Cukup seperti ya videonya. Bapak Ibu Saudara, kalau Death Valley, keadaan yang sangat tandus, yang sangat kering, bisa terjadi super bloom. Apakah Bapak Ibu ragu bahwa kejadian itu, super bloom, bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara juga? Bahwa kalau pada saat kita menyerahkan seed dalam diri kita ini, Tuhan, aku serahin benih yang mungkin bukan apa-apa. Yang mungkin gak punya suatu kelebihan apapun Bapak. Tapi kalau aku serahin sama Tuhan, aku yakin dan percaya super bloom bisa terjadi dalam kehidupanku. Pada saat waktunya tepat, mungkin berapa lama kita ada dalam komunitas dan kita mikir, kok gue gak berubah-berubah ya? Kok gak ada yang terjadi sama kehidupanku? Kok kayaknya semuanya gak baik-baik aja? Tapi kalau bisa kita tunggu waktunya Tuhan. Dan kita benar-benar berserah sama Tuhan. Just release, berikan apa adanya kita sama Tuhan. Saudara. Aku yakin dan percaya, saya yakin benar-benar yakin dan percaya. Super bloom bisa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Tapi mau gak kita ambil satu langkah awal. Kita ambil satu langkah pertama. Untuk masuk dalam komunitas. Di situ kita bisa bertumbuh, di situ kita bisa dibangun, di situ kita bisa dikuatkan Bapak Saudara. Saya pribadi Bapak Saudara pada saat saya mengalami hal-hal yang sulit, masa-masa yang sulit. My community adalah satu-satunya hal that keeps me going. Saya sangat mengucap syukur saya punya komunitas saya Bapak Saudara. Dan saya yakin ini bukan cerita seorang Brian aja. Tapi itu cerita semua kita Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya ada satu testimoni untuk menutup. Testimoni ini adalah testimoni dari, selain saya melayani di generasi Bapak Saudara, saya juga merupakan seorang cool pastor. Dan ini adalah testimoni dari salah satu anak cool kami gitu ya. Anaknya ada di depan sini, Jason silakan berdiri. Dokter masih single Bapak Saudara. Jason waktu itu datang ke Cool pertama kali karena adiknya diajak oleh salah satu anggota Cool kami untuk pergi ke Cool. Jadi adiknya yang pertama kali datang. Sayangnya hari ini adiknya sedang liburan ke Bali ya. Cuman saya percaya dia nonton online gitu kan. Tapi adiknya yang datang ke Cool pertama kali. Jason yang mengantarkan dia, nyetirin sampai ke rumah kami gitu. Pada suatu itu dia cuman nganterin adiknya. Lama-lama dia pas jemput, pas waktu Cool sudah mau berakhir Bapak Saudara. Jadi dia sempat masuk ke rumah, dari cuman nganter di depan di mobil. Dia jadi turun setelah kita selesai gitu, jadi cuman ikut ngobrol-ngobrolnya. Berapa bulan kemudian dia mulai mau cobain masuk ke Cool. Pada saat kami tanya, kenapa? Dia bilang, karena aku tahu adikku. Adikku bukan tipe orang yang kalau misalnya dia nggak benar-benar suka, dia akan mau untuk datang ke suatu tempat.
Jadi dia bukan tipe yang, ya udahlah aku ada di sini aja. Dan malah pada saat kita tanya lagi, ternyata Jason dan adiknya sebelum dia kembali masuk ke dalam komunitas, dia sudah 7 tahun tidak pergi ke gereja, Bapak Saudara. Malah kalau misalnya ditanya lagi, dia bilang, bahkan sebelum itu kalau aku pergi ke gereja, itu hampir aku gak inget lagi kapan aku pergi ke gereja dengan keinginan sendiri. Biasanya aku pergi ke gereja cuman karena orang tuaku, atau itu cuman ritual hari Minggu, it's just the right thing to do. Dan karena itu mereka jadi gak dapat apa-apa. Tapi Bapak Saudara, pada saat mereka mulai tertanam di cool, mulai sharing kehidupannya. Jason model jeruk, Bapak Saudara. Jadi sedikit-sedikit dia membuka ceritanya, sedikit-sedikit dia sharing sama kita, Bapak Saudara. Sampai one day, Bapak Saudara, keluarganya sedang ada masalah. Kita tahu semua orang di sini punya masalah, Bapak Saudara. Tapi one day, one night, saya ingat sekali sharing ini. Jason yang mungkin pada saat itu dia bilang, aku berdoa sendiri aja selalu kok. Aku lagi mencoba untuk berdoa, mencoba untuk mengenal Tuhan lebih lagi. One day keluarganya sedang ada masalah, Bapak Saudara. Dia datang ke kamar adiknya, dia bilang, nama adiknya Kristi gitu kan. Kristi, yuk kita berdoa buat orang tua kita. Dan kakak adik ini bergandengan tangan, sepakat untuk berdoa untuk keluarganya. Untuk orang tuanya, Bapak Saudara. Dan Bapak Saudara tahu, sekarang Jason dan Kristi kalau pergi ke gereja bersama dengan orang tuanya. Tante ada di situ. Dan sekarang orang tuanya bilang, Jason, Kristi, bisa refer mama ke cool enggak? Jadi kami carikan cool untuk orang tua dari Jason dan Kristi. Bapak Saudara, saya nggak tahu state Bapak Saudara seperti apa sekarang. Tapi yang saya percaya, Bapak Saudara, kalau kita mau keluarga kita berubah. Kadang-kadang saya berdoa, saya pengen mama saya berubah, saya pengen papa saya berubah, saya pengen kakak saya berubah. But I want to tell you, kalau kita mau keluarga kita berubah, itu dimulai dari kita. Ambillah langkah pertama itu, Bapak Saudara. Ambillah langkah untuk mau tertanam dalam komunitas. Problem kita gak akan selesai hari itu, Bapak Saudara. Tapi respons kita terhadap problem akan berubah. Jadi Bapak Saudara, buat Bapak Saudara yang mungkin selama ini belum tertanam dalam satu komunitas, I want to invite you. Saya mau undang Bapak Saudara untuk tergabunglah dalam cool. Cobalah cool. Cobain cool. Jason kalau ditanya waktu itu, kalau ditanya 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, akankah aku ada dalam satu komunitas gereja? I can easily say no, dia bilang. Karena menurutku, aku gak tahu kenapa aku harus di situ. Tapi sekarang, dia sangat tertanam. Dia sangat mau sharing kehidupannya, Bapak Saudara. So I highly encourage you, saya mau mengundang Bapak Saudara yang belum tergabung di cool. It's hot outside, go cool. Di depan ada booth Bapak Saudara. Kalau pada saat saya berbicara hari ini Bapak Saudara, ada satu hal yang menggelitik hati Bapak Saudara. Jangan biarin itu just go by. Lakukanlah sesuatu. Saya mau tutup Bapak Saudara, selain ada di cool, saya juga melayani generasi Bapak Saudara. I want to talk about Spectrum. Bapak Saudara, tanggal 7 sampai 9 Juli nanti Bapak Saudara, akan ada Spectrum Bapak Saudara. Spectrum itu adalah retreat anak-anak muda. Saya mau share bahwa I cannot be more proud akan apa yang telah disiapin sama anak-anak. Saya truly percaya, benar-benar percaya from the deepest of my heart bahwa Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk generasi ini. Saya melihat persiapan anak-anak Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tahu di booth di depan, di booth Spectrum, ada anak-anak saya bilang, kamu gantian jaga boothnya. Enggak kok, aku akan jaga di sini dari pagi sampai sore. Saya takut mereka burn out, saya takut mereka kecapean. Mereka bilang, no, ini aku mau lakukan buat Tuhan. I will give my best to the Lord. Bapak Ibu Saudara tahu, mereka berdoa puasa mempersiapkan diri untuk Spectrum. Mereka berdoa untuk benar-benar mau biar Tuhan, rancangan Tuhan atas Spectrum boleh terjadi Bapak Saudara.
Jadi Bapak Saudara kalau di sini, mungkin pada saat saya lagi ngomong ini Bapak Saudara, ada anak-anak Bapak Saudara, keponakan mungkin, atau saudara-saudara yang tiba-tiba terpikir di benak Bapak Saudara. Berikanlah mereka hadiah terbaik. Daftarkanlah mereka ke Spektrum. We want to know anak-anak Bapak Saudara dengan lebih baik lagi. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara. Bapak Saudara, waktu saya terbatas. Tapi saya percaya waktu Tuhan tidak terbatas Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya nggak bisa kasih tahu saudara lebih lagi betapa pentingnya untuk tertanam dalam komunitas. Karena again, ada 59 alasan kenapa kita harus tertanam dalam komunitas Bapak Saudara. Habis ini yuk kita berdoa sama-sama Bapak Saudara. Dan saya mau bilang tertanamlah. Take that first step. Untuk tergabung dalam komunitas. Again, mungkin rasanya gak enak pertama kali kita masuk ke rumah orang yang mungkin kita gak kenal Bapak Saudara. But believe me, apakah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Dengan mengambil satu langkah itu, kita gak tahu ujungnya di mana. Karena itu semua rancangan Tuhan Bapak Saudara. Tapi saya percaya rancangan Tuhan itu baik. Jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Jauh lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Horaba shikiara kana maya rabaya rabaya rabala bala 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 shikiara baya rabaya rabaya. Horaba kana maya rabaka raba shikiara kana baya rabaya rabaya. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Kau mengingatkan kami Tuhan seberapa pentingnya untuk tergabung dalam komunitas. Seberapa pentingnya untuk kami membagi hati kami, membagi kehidupan kami dengan sesama. Dan kami percaya Bapa, rancangan-Mu dalam kehidupan kami pasti digenapi. Ya Bapa, beri kami kesukacitaan, beri kami damai sejahtera, beri kami keinginan, kemauan, beri kami passion Tuhan. Untuk mau ikut Engkau lebih baik lagi, untuk mau kenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Bapakku, Kau baik. Kami mencintai Engkau Tuhan, tapi kami tahu Engkau jauh lebih sayang sama kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, we want to take the first step. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita siap sama-sama yang siap mengambil langkah pertama itu. Katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Saudara. Terima kasih. God bless you. Haleluya, berapa banyak saudara diberkati Tuhan.